semuanya. Saya izin untuk mulai record sesi ini. Jadi untuk teman-teman yang nanti joinnya agak terlambat, nanti bisa rewatch lagi di YouTube channel Alibaba Cloud Indonesia. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah join. Selamat pagi. Hari ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Gendis Anistikaira, Marketing Manager Alibaba Cloud, yang akan memandu webinar hari ini sampai jam 12 nanti. Nah, hari ini kita ada kedatangan 3 speakers. Yang pertama yaitu ada Febrin Pasaribu selaku Business Development Manager Alibaba Cloud Indonesia. Lalu ada juga speaker kedua yaitu dari Eric Purwoko, yaitu selaku Solution Architect Alibaba Cloud. Dan yang ketiga, kita juga turut mengundang Product Solution Architect Alibaba Cloud Malaysia. Di sini ada Yan Sheng. Halo Yan Sheng, beliau join dari Malaysia dan akan sharing dan akan juga melakukan demo di sesi terakhir nanti. Oke, mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan mulai di sesi pertama, yaitu untuk pemaparan dari Mas Febrin Pasaribu, selaku Business Development Manager Alibaba Cloud. Silakan Mas Febrin. Ya, terima kasih Mbak Gendis. Jadi, selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah datang atau join on time. Perkenalkan, tadi saya sudah sempat disampaikan oleh Ibu Gendis. Nama saya Febrin Pasaribu, saya dari Alibaba Cloud Indonesia. Role-nya saya Business Development, jadi segala yang berkaitan dengan komersial, saya bisa bantu untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang sudah join. Jadi, saya mau share dulu screen saya sebentar. Oke. Oke, harusnya screen saya sudah terlihat. Oke, saya mulai. Jadi saya singkat saja, gitu ya. Saya untuk perkenalan Alibaba Cloud secara keseluruhan. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Alibaba Cloud ataupun ada yang belum menggunakan Alibaba Cloud. Jadi biar lebih kenal dulu dengan Alibaba Cloud itu siapa. Jadi lebih enak ke depannya kalau mau ingin menggunakan services Alibaba Cloud. Jadi slide saya namakan Go Digital with Alibaba Cloud. Jadi kita memang dari Alibaba Cloud banyak membantu customer di Indonesia untuk transform ke digital. Nah, saya akan mulai dari siapa sih Alibaba Cloud. Kalau dilihat dari milestone yang ada di layar ini, kalau dilihat dari bagian paling kiri, Alibaba Group itu berdiri tahun 99. Jadi Alibaba Group itu didirikan oleh, mungkin ada yang familiar dengan nama Jack Ma pada tahun 99, bergerak di bidang e-commerce yang lahir sudah di dunia internet bisnisnya, gitu ya. Kemudian berjalannya waktu, bisnis berkembang, dari Alibaba Group mendirikan beberapa anak perusahaan. Kalau bisa dilihat di situ ada Taobao.com, Alipay. Alipay ini seperti digital wallet. Jadi di China sendiri itu Alibaba Group itu sudah punya digital wallet dari tahun 2004, di mana di Indonesia mungkin baru happening itu dari tahun berapa ya, 6-7 tahun terakhir lah, gitu ya. Nah, kita sudah mulai di sana duluan dari tahun 2004, kemudian ada Alimama, Tmall, sampai akhirnya tahun 2009 itu mendirikan Alibaba Cloud. Awal mulanya didirikan Alibaba Cloud itu untuk support Double 11. Kalau dilihat di sini ada Double 11. Jadi Double 11 ini mirip kalau di Indonesia namanya Harbolnas. Jadi banyak spesial diskon yang diberikan oleh merchant untuk customer. Jadi transaksinya cukup tinggi, gitu ya. Tahun 2009 tuh didirikan. Nah, tahun 2016-17 akhirnya Alibaba Cloud memutuskan untuk kita nggak cuman serve internal Alibaba Group, kita mau ke global, gitu ya. Kita mau ekspansi nggak cuma di China doang di tahun 2017. Nah, barulah Alibaba Cloud merambah ke negara-negara di luar China. Nah, kemana aja merambah, gitu ya. Kalau dilihat di sini, ini adalah peta dunia. Saya harap petanya kelihatan ya, titik-titiknya ini ya. Itu peta dunia. Memang kalau dilihat titik-titik itu artinya di negara tersebut atau di daerah tersebut sudah ada Alibaba Cloud infrastruktur. Nah, memang banyaknya di China, gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat udah mulai ekspansi ke Asia Pasifik, kemudian sudah ke Timur Tengah, gitu ya, Eropa, bahkan sampai ke US. Jadi in total sekarang kita punya
28 tapi setahu saya tahun ini bertambah lagi lebih dari 28. Jadi kita sudah ada di 28 region, kemudian sudah ada 86 availability zone. Jadi masing-masing region itu biasanya ada 2 data center yang kita namakan availability zone gitu ya. Kemudian berkaitan dengan CDN, kita salah satu cloud provider yang bisa provide services CDN. Kemudian node kita sudah lebih dari 2.800 yang tersebar di seluruh dunia dan sudah lebih dari 200 negara country gitu ya. Nah, oke. Itu kan tadi singkat mengenai siapa sih Alibaba Cloud gitu. Kemudian bagaimana infrastruktur Alibaba Cloud. Saya masuk ke bagian selanjutnya itu di area services. Apa saja produk dan services yang kita bisa provide ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang join di sini. Nah, by the way kalau ada pertanyaan boleh di chat, di drop di chat dulu. Nanti mungkin saya akan jawab kalau pada saat sesinya gitu ya. Jadi supaya nggak kelupaan gitu ya. Langsung saja di chat. Nah, saya mulai dari bagian yang paling bawah. Bagian yang paling bawah itu adalah bagian infrastruktur as a service. Jadi kalau bapak ibu sekalian butuh server, butuh storage, butuh network yang sama persis seperti misalkan running sekarang di on premises, kita juga menyediakan infrastruktur as a service. Jadi mulai compute sendiri ada beberapa breakdown-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita butuhnya cuman virtualisasi doang nih gitu ya. Nah, itu kita bisa tawarkan ECS. Kemudian kita butuh virtualisasinya auto scaling karena ada waktu-waktu tertentu transaksinya tinggi, workload-nya tinggi, kita butuh auto scaling, kita juga punya solusinya gitu ya. Kemudian kita sudah lebih advance nih, kita sudah mengarah ke Kubernetes. Nah, jangan khawatir, kita juga punya. Nah, kemudian sekarang kan teknologi lagi berkembang gitu ya. Ada banyak server-server yang kebutuhannya unik. Misalkan ada GPU-nya atau performance-nya tinggi gitu ya. Nah, kita juga punya services tersebut. Kemudian itu tadi dari sisi servernya, sekarang masuk ke area penyimpanan data, storage. Storage sendiri mungkin saya rasa Bapak Ibu sekalian udah jauh lebih expert dibandingkan saya gitu ya. Ada pembagian beberapa klasifikasi, ada penyimpanan dalam bentuk file level, block level, atau mungkin misalkan object level gitu ya. Nah, kita juga dari Alibaba Cloud bisa menyediakan services tersebut ke klien-klien kita. Jadi tergantung lagi kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian arah masuk ke network dari mulai load balancer, VPN, misalkan mau share bandwidth, itu kita juga cukup lengkap. Nah, itu bagian infrastruktur as a service. Kemudian saya masuk ke atasnya sedikit nih. Kita juga menyediakan services yang dalam bentuk platform. Misalkan, kita mau pakai database, tapi kita nggak mau ngurusin VM-nya, nggak mau ngurusin OS-nya, gitu. Kita mau fokus ke database-nya saja. Nah, kita juga punya database as a service, sudah managed service. Yang itu language-nya bisa dilihat cukup banyak, cukup lengkap, dari mulai MySQL, SQL, Postgre, bahkan ada MongoDB, dan kita punya juga PolarDB, our enhanced database, dengan language MySQL dan Postgre. Nah, kemudian ada big data dari mulai data warehouse-nya sampai visualisasinya, kita juga punya lengkap solusinya, jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada solusi dalam bentuk middleware dan traffic, video dan traffic. Video traffic inilah mungkin yang hari ini kita bahas lebih detail. Jadi seperti apa solusinya, apa kegunaannya, use case-nya yang bisa diterapkan, nanti kita bahas lebih detail. Nanti setelah ini akan saya bahas mulai sedikit masuk ke kulitnya gitu ya. Kemudian ada IoT, application, dan security. Bahkan security ini saya mau sedikit highlight kalau misalkan, kita nggak menggunakan Alibaba Cloud, kita menggunakan on-premise atau mungkin di cloud provider lain, nggak apa-apa, tetap bisa menggunakan solusi security-nya kita. Jadi traffic-nya dilewatkan ke security-nya kita dulu, baru nanti kalau clean di pass-through ke production-nya rekan-rekan sekalian. Nah, ini secara produk biar dapat gambaran apa saja yang kita bisa tawarkan. Jadi kayak Bapak Ibu sekalian datang ke restoran, yang pertama dilihat kan menunya dulu nih. Ada nggak yang cocok gitu ya? Atau ada nggak yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini menunya kita. Jadi kita punya lebih dari 100 produk gitu ya. Nah, hari ini kita bahas lebih detail tentang CDN. Kenapa sih customer butuh CDN gitu ya? Apa sih penyebabnya gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang mau saya highlight gitu ya. Biasanya di Indonesia sudah pastilah
internet koneksi itu nggak stabil di semua area. Kemudian area distribusi datanya itu cukup besar ya. Bahkan mungkin ada yang rekan-rekan di sini bisnisnya sampai yang butuh diakses oleh di luar Indonesia, atau mungkin dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di resource-nya elastik, maksudnya scalability-nya tidak terlalu fleksibel, jadi tidak bisa menghandle sesuai dengan misalkan tiba-tiba growth bisnis itu tidak bisa dihandle. Kemudian bandwidth udah pasti di Indonesia adalah negara salah satu yang bandwidth-nya termahal. Kemudian transmisinya juga cukup rendah, dan yang terakhir ada security risk gitu ya. Kalau DNS-nya di hijack dan kontennya di tamper. Kemudian itu dari sisi problem gitu ya, challenge-nya. Kemudian dari customer perspektif, kalau misalkan delay-nya itu dalam bentuk apa, kalau akses satu konten itu ini dari hasil survei Google gitu ya, conversion rate radius-nya itu sebesar 7%, page view radius-nya itu sebesar 10%, kemudian customer satisfaction radius-nya itu 16%. Kalau konten itu tidak di-deliver dengan cepat gitu ya dari source-nya ya. Samalah kalau misalkan contoh gampangnya teman-teman di sini mungkin setiap hari menggunakan mobile phone, ada yang menggunakan Facebook, ada Instagram atau TikTok, whatever lah ya sosial medianya. Kalau agak lemot dikit aja pasti langsung biasa di close gitu ya, karena wah lama banget nih gitu ya, nggak mau nunggu. Tipikal orang Indonesia kan sekarang lama-lama sekarang nggak mau nunggu gitu ya. Nah itu challenge-nya. Kemudian kita kan ada solusi CDN. Biasanya solusi CDN itu tepat digunakan untuk 3 use case ini. Jadi kalau bisnisnya rekan-rekan di sini ada yang berkaitan dengan mobile app mobile app di-download oleh customer, itu bisa menggunakan solusi CDN gitu ya. Jadi download success rate-nya lebih tinggi, kita menggunakan reduce cost-nya juga cukup baik. Kemudian use case kedua use case kedua itu video dan audio. Jadi kalau bisnisnya teman-teman ini mendeliver konten dalam bentuk video dan audio, itu tepat sekali menggunakan CDN ya. Nah, atau yang ketiga itu ada website. Jadi kalau teman-teman punya website yang diakses dari semua kalangan, dari mungkin Sabang sampai Merauke atau bahkan dari luar negeri gitu ya, itu juga tepat untuk menggunakan solusi CDN ya. Nah, Alibaba Cloud seperti yang saya sampaikan tadi, kita adalah salah satu CDN provider yang sudah global. Jadi kalau bisa dilihat di sini itu kita bandwidth-nya kita itu udah hampir 150 terabytes. Kemudian kita punya POPs atau titik-titiknya itu lebih dari 2.800. Jadi kita sudah global provider. Kemudian connection device-nya kita itu setiap tahunnya itu 120 exabyte gitu ya. Jadi 1000 peta. 120 kali 1000 gitu ya. Itu 120.000 peta. Bayangkan itu cukup besar. Jadi memang kita sudah proven secara solusi dan teknologi. Nah, di Indonesia sendiri Alibaba Cloud kita sudah punya data center. Kalau bisa dilihat rekan-rekan di sini tahun 2018 bahkan kita pemain global yang pertama memiliki data center di Indonesia, yang pertama memijakkan kaki di Indonesia. Kemudian saking banyaknya permintaan, di 2019 kita harus launching data center kita yang kedua, bahkan di tahun 2021 kita launching data center kita yang ketiga. Dan kita juga launching scribing center. Tadi kalau saya sempat rekan-rekan ingat, di depan tadi saya sempat ngomong security, solusi security, jadi di filternya kalau ada serangan-serangan itu di scribing centernya kita. Nah, ini terpisah dari data centernya supaya tidak mengganggu data center production. Nah, ketiga data center tadi kita sudah high bandwidth, kemudian sudah redundant, latensinya cukup rendah, jadi kalau datanya juga sudah di-encrypt. Jadi kalau ada kebutuhan, wah kita harus latensinya rendah, gitu ya. Kemudian sudah redundant dari sisi data centernya, kemudian bandwidth-nya cukup tinggi. Alibaba adalah salah satu opsi yang bisa digunakan oleh rekan-rekan di sini. Nah, secara market share kita bisa dikatakan peringkat kedua di Indonesia, jadi kita memang sudah cukup punya banyak success story di Indonesia. Nah, success story-nya saya mau highlight ada beberapa customer
yang bisa rekan-rekan dilihat di sini. Saya nggak sebutkan semua gitu ya. Mungkin saya highlight ada beberapa nama, kemudian ada, kalau dilihat di bagian kiri itu ada Astra, mungkin OCBC, Bank Sumut, Kredivo sudah pasti teman-teman mungkin setiap hari bisa lihat atau mendengar Kredivo gitu ya. Kemudian Dana, ada Doku, ada Tokopedia. Tokopedia harusnya teman-teman pada familiar lah gitu ya. Kemudian ada untuk media industri sendiri dari mulai Detik, MNC, kemudian ada Bisnis Indonesia, CNBC. Kemudian kalau teman-teman yang di sini bisnisnya gaming gitu ya, kita juga support rekan-rekan Lito di sini. Kemudian ada Garuda dan ada beberapa nama lain lagi yang mungkin saya nggak bisa declare karena mereka belum sign otorisasi untuk kita declare. Jadi sebenarnya customer kita sudah lebih dari ribuan di Indonesia. Again, saya cuma mau menyampaikan bahwa Alibaba Cloud ini secara teknologi sudah proven, gitu ya. Nah, saya mau highlight sedikit use case success story-nya kita tentang CDN dan solusi medianya kita. Nah, rekan-rekan mungkin familiar dengan nama MNC atau RCTI. Nah, mereka itu punya platform. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau nonton bola, Indonesian Idol atau acara-acara yang di RCTI, kalau malas nonton TV bisa download RCTI Plus. Nah, RCTI Plus itu TV, super app yang di dalamnya semua ada TV dari mulai RCTI, MNC, Global TV dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian ada video potong-potongan juga kayak YouTube gitu ya. Jadi ini aplikasi juga cukup bagus. Jadi semua infrastrukturnya itu Alibaba Cloud yang support. Kemudian solusi video dan CDN-nya tadi, karena videonya kan diakses dari seluruh provinsi bahkan di luar Indonesia gitu. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar Indonesia sana ingin menonton TV gitu ya. Apalagi paling populer tuh kan biasanya sinetron itu. Di luar negeri kan nggak ada sinetron, jadi mereka nggak mau harus nonton lewat aplikasi. Nah, semua itu kita support untuk RCTI Plus. Nah, itu yang secara Indonesia. Kita secara global juga mensupport acara-acara sport yang secara global, yang seperti mungkin teman-teman sering dengar namanya Olimpik. Jadi untuk nge-broadcast-nya itu adalah support dari Alibaba Cloud. Dari tahun 2018 sampai kemudian tahun lalu, tuh 2022, Alibaba Cloud berpartisipasi untuk event yang secara global. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari saya, masih pemanasan gitu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, solusi-solusi CDN dan medianya lebih detail oleh Bapak Erik Purwoko. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo silahkan di drop aja di chat box, nggak apa-apa, jangan malu-malu bertanya, nanti akan saya jawab. Kalau bisa saya jawab lisan, saya akan jawab lisan. Tapi kalau mungkin cukup by chat, nanti akan saya jawab by chat. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sudah join. Saya kembalikan ke Gendis. Oke, terima kasih Mas Febrin atas paparannya mengenai tren CDN dan industri yang kira-kira sudah memerlukan CDN dan produk dari Alibaba Cloud. Nah, saya sudah lihat ada satu pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin nanti bisa dibantu untuk dijawab oleh panelis kita melalui chat ataupun dijawab secara langsung di Q&A session kita. Jadi Q&A session kita nanti akan ada setelah sesi ketiga, yaitu setelah demo. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau menaruh pertanyaan bisa langsung ditaruh aja di kolom Q&A dulu. Gitu. Oke. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu pemaparan lebih detail mengenai produk CDN, Secure CDN atau DCDN dan Apsara Video, POD maupun live dari solution architect kita, Erik Purwoko. Silakan, Ko Erik. Terima kasih Gendis. Saya izin untuk share screen ya. Boleh diopen. Oke. Saya share screen saya. Oke, sekarang kita ada berapa? Sudah ya, kelihatannya screen saya ya. Oke.
Baik, oke. Terima kasih sekali lagi Candice dan juga teman-teman yang sudah hadir ya hari ini. Nama saya Erik Purwoko, ya saya selaku Solutions Architect Alibaba Cloud Indonesia. Ya, hari ini saya akan sharing ya. Tadi Mas Febrin udah sharing ya secara highlights itu apa CDN ya solusinya. Saya akan sedikit lebih detail ya dari Mas Febrin dan juga nanti kita juga akan bicara apa sih ya next step selanjutnya ya kalau kita misalkan sudah menggunakan CDN gitu ya kita bisa mengarah kemana gitu ya. Nanti saya akan juga bicara di sini kenapa kalau di judul di product highlights-nya saya ada di CDN dan juga ada Apsara Video gitu ya. Nanti saya akan lebih detail. Oke. Jadi beberapa konten yang hari ini yang akan saya jabarkan ya. Pertama saya juga akan mengulang sedikit ya tadi apa yang sudah di-highlight Febrin supaya kita bisa lebih detail ya kenapa kita harus menggunakan CDN. Kemudian juga kita next step-nya saya juga memperkenalkan beberapa solusi lainnya tambahan yang bisa kita gunakan ya buat enhance dari dalam memproteksi environment kita ya. Dan terakhir kita ada juga saya memperkenalkan video yang bisa Apsara Video produk yang bisa membantu teman-teman untuk melakukan bisnis ya atau menciptakan suatu sistem yang jauh lebih mudah daripada kita bangun sendiri ya. Makanya dari sini kayak saya tulis from IaaS to SaaS ya. Dan terakhir nanti akan basically sesi selanjutnya ya akan dibawakan oleh rekan kita Yun Xiang dan kita akan lakukan demo supaya teman-teman kebayang ya apa sih solusi kita seperti apa sih kelihatannya gitu ya. Oke. Kasus-kasus ini ya hari ini kenapa saya bring topik CDN ini dan juga ini pasti teman-teman juga tahu lah mungkin ya skenario yang ada di market ya gitu ya. Contohnya satu adalah web page accelerations ya. Pasti teman-teman mungkin kenal lah ya kalau kita punya news portal, teman-teman punya company profile, kemudian memiliki e-commerce contohnya ya. Itu adalah salah satu senario ya di mana CDN itu cukup penting ya karena apa? Karena ini involve dari banyak user yang akan mengakses. Kalau user belum mengakses, berarti user pasti mengharapkan performa atau latency yang cukup rendah. Ya, jadi apalagi kalau teman-teman sudah membaca news ya contohnya. Oh, saya baca news kalau page-nya loading-nya pas 5 detik, 10 detik. Biasanya teman-teman sudah antara mikir ya koneksinya nggak benar atau memang websitenya nggak jalan, kan? Jadi teman-teman udah langsung nge-refresh ataupun udah pindah cari ke website news yang lain. Atau kalau mau belanja gitu ya, mau belanja tahu-tahu kok nggak jalan ya, ini yang salah yang mana nih? Jadi udah jadi malas gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh kebutuhan untuk kecepatan yang lebih ya atau response time yang sangat rendah. Kemudian selanjutnya lagi adalah kita ada skenario download ya. Kalau teman-teman suka download dari App Store ya, download software upgrade ya atau game yang rilis gitu ya. Teman-teman mau main game, nungguin harus download dulu sebelum bisa main game, dan downloadnya nggak jalan-jalan, keburu ditinggal gitu ya. Kemudian kalau kita mau update software, update-nya lama banget nih gitu ya. Aduh, lama-lama jadinya juga malas di cancel. Sedangkan kita nggak bisa pakai software-nya kalau nggak diupdate gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh-contoh di mana yang bisa kita lakukan akselerasi. Kemudian contohnya ada lagi juga kasus video on demand, ya contohnya kalau teman-teman nonton ya Netflix ya contohnya salah satunya gitu ya atau konten-konten lainnya lah yang ada di internet gitu ya. Contoh YouTube pun juga salah satu yang di mana menggunakan CDN yang sangat signifikan ya. Jadi nonton-nonton konten, download konten ya. Dan sebagainya ya. Terakhir juga ada case di mana kalau kita bicara live streaming ya. Live streaming ya berarti nonton langsung ya, real time ya gitu ya. Kalau real time kan kita nggak bisa ya nonton sepak bola, kita nunggu delay sampai bermenit-menit gitu ya. Itu kan juga suatu hal yang cukup mengganggu ya. Jadi ini juga salah satu case di mana kita membutuhkan akselerasi ya. Challenge-nya lagi ini walaupun sudah di brief oleh Mas Febrin tadi ya yang kita tahu lah ya di Indonesia koneksi pasti ya antar ISP pun juga mungkin mereka tidak damai amat gitu ya, koneksi satu ISP dengan yang lainnya
mereka tidak berkomunikasi dengan lancar, ya. Kemudian juga bandwidth di sini juga cukup mahal, ya. Jadi banyak sekali penyedia konten itu pun juga mereka kesulitan, ya, untuk menyediakan bandwidth yang besar. Karena kalau menyimpan bandwidth yang besar, basically mereka harus mengeluarkan dana yang sangat-sangat signifikan, ya, untuk bisnisnya, ya. Kemudian lokasi, ya, di Indonesia pun juga kita penonton, ya, kita lihat cukup banyak, ya, yang tersebar di beberapa daerah, ya. Kita nggak bicara dengan Jakarta, walaupun biasa server-server utamanya di Jakarta, ya, tapi penontonnya bisa jadi di Medan, Batam, ya, bahkan sampai ke area Papua. Nah, ini adalah satu challenge, ya, yang harus kita atasi, ya, gimana sih supaya kita tetap bisa menyediakan jasa-jasa konten-konten tersebut dengan sangat cepat, gitu ya, dan tidak ada yang harus menunggu loading lah, gitu ya, menunggu loading ataupun bahkan gagal loading, gitu ya. Kayak kita lihat di kanan ini, ya, page view, conversion reduction, dan customer satisfaction-nya jadi malah jadi turun, gitu ya. Nah, inilah di mana solusi CDN itu datang, gitu ya. Nah, comes into the picture. CDN sendiri, ya, solusi CDN ini adalah apa? Basically dia adalah server-server yang didistribusikan, ya, ke berbagai area, ya, cukup luas, ya, sebenarnya. Nggak berbagai area ini sebenarnya kita mencakup bahkan sampai seluruh dunia, ya. Kita nggak hanya bicara di Indonesia, di kota-kota kecil Indonesia, kita nggak hanya limit sampai di situ, walaupun kemungkinan besar memang kalau untuk penonton Indonesia kita pakai hanya server-server yang ada di Indonesia, tapi sebenarnya ini didistribusikan benar-benar ke seluruh dunia, gitu ya. Dan ini memang suatu solusi yang memakan investasi yang sangat signifikan, ya, karena kita bisa membutuhkan untuk mencapai ke seluruh pelosok dunia, kita mencapai ribuan server, ya. Tapi tujuannya apa dari CDN ini, gitu ya, adalah kita mengkonten case, ya, kita menyimpan casing, ya, dari konten-konten yang mau kita distribusikan ke customer kita. Jadi apa yang dia berikan, gitu ya. Yang pertama adalah dia akan mengimprove, ya. Kalau kita bicara last mile itu adalah benar-benar dari server terakhir itu menuju ke user. Jadi karena server itu dekat sama user, ya, jadi kita bisa mengimprove, ya, kualitas dari speed atau latency, ya. Nah, kemudian yang kita provide juga adalah dari CDN ini adalah provide bandwidth elastic, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada penonton, ya, oke, bandwidthnya sekian, gitu ya. Tapi pada saat ada live, ada kebutuhan, contohnya ada acara sepak bola, ya, paling umum, ya. Nah, bandwidth itu bisa burst atau kita bisa meningkat berkali-kali lipat. Ya, itu juga disediakan oleh CDN Node. Karena CDN Node tidak hanya satu, ya, tapi kita banyak, ya, untuk membantu menyebarkan konten tersebut. Ini bedanya kalau kita nggak pakai CDN, kita cuma ada satu server dan bandwidth-nya terbatas, ya. Nah, tidak bisa ekspansi. Ya. Terakhir adalah, ya, kita membantu untuk mengurangi cost dari bandwidth di server utama, ya. Jadi server utama sebenarnya kalau kita menggunakan CDN, pertama tidak perlu bandwidth yang signifikan, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini apa yang dilakukan oleh CDN, ya. Nah, inilah contoh-contoh, ya, server CDN yang sudah tersebar, ya. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Alibaba juga. Mungkin saya nggak bicara lebih lanjut, ya, karena ini tadi sudah di brief oleh Mas Febrin. Tapi basically kita sudah mencakup seluruh dunia, ya, dan juga Indonesia kita sudah punya beberapa node juga, ya. Secara teknis, ya, mungkin kalau tanya, di CDN secara kerjanya seperti apa sih, gitu ya, di belakang itu servernya seperti apa. Yes, kita adalah gabungan kalau kita bicara L1, L2, LN, gitu ya, ini adalah layer-layer server, ya, basically ini adalah server-server yang semua bekerja bersamaan, gitu ya, mereka terhubung satu dengan yang lain, ya. Kalau kita lihat dari origin, ya, origin adalah yang di paling atas, ya, dan user adalah yang di paling bawah, ya. Jadi user akan mengakses server-server terluar dari CDN, ya, di mana kemudian di belakangnya itu, ya, sebenarnya ada server-server yang menarik data dari server origin, ya.
Jadi bisa saja server-server di L1 ini ya menarik data dari server L2. L2 juga ada beberapa server, semua juga tergantung dari posisi dan lokasi ya. Maka itu disinilah ada sistem yang kita kadang-kadang kita sebut adalah intelligent scheduling ya. Jadi di sini tergantung dari lokasi user di mana dia akan menaik dari server yang mana ya, dan konten itu akan di casing oleh server yang mana ya. Jadi semua tergantung dari posisi, lokasi dan dari user dan maupun dari server origin tersebut ya. Tapi di sini kita punya beberapa layer server yang melakukan casing dan men-sharing data antar server dan lainnya. Di sini yang kita bisa, di sini yang membantu kita untuk melakukan distribusi konten secara cepat ya. Nah, di sini feature-featurenya sendiri ya dari CDN itu nggak hanya cuma, hey saya simpan data, saya kasih data ini ke customer ya. Tapi di sini kalau kita lihat ya, dari kita juga bisa melakukan intelligent routing ya, protokol optimization ya, mungkin saya nggak akan sebutkan satu-satu bahasa persatu ya. Tapi basically kita akan mempercepat dengan menggunakan transmissions intelligent routing. Kemudian kita juga bisa melakukan traffic scheduling ya, di mana traffic scheduling itu adalah kalau misalkan ada masalah dari satu node ataupun user ISP-nya ternyata tidak kuat gitu ya, untuk mencapai satu node, kita bisa arahkan ini ya, traffic ini ke node yang lain gitu ya. Jadi ada traffic scheduling yang membuat teman-teman bisa fleksibel menarik datanya dari server yang mana. Kemudian ada content management ya, di mana di dalamnya pasti kita bisa melakukan memanage konten-konten apa sih yang mau kita casing gitu ya, apa yang kita nggak usah casing ya, dan sebagainya. Kemudian ada case optimization, HTTPS, jadi cukup banyak fiturnya. Dan terakhir, yang mungkin yang cukup penting adalah protection-nya, ya, karena protection itu adalah satu hal yang cukup signifikan ya, karena di sini kita bicara aset yang mau kita sebar gitu ya. Nah, untuk protections, mungkin saya akan go to the next slide karena di sini lebih enak bacanya, ya. Ada beberapa key protections yang kita bisa tepatnya sudah disediakan ya, dan bisa kita utilisasi ya di CDN ini. Pertama adalah kita bicara anti hot linking ya. Mungkin saya hanya highlight beberapa yang cukup signifikan, di mana kita bisa melakukan blokir ya kalau misalkan konten ini tidak diakses oleh URL tertentu ya. Jadi kalau kita punya konten, kita punya website kita sendiri, kita nggak mau konten ini kita disebarkan oleh website yang lain ya, atau ada orang yang datang main copy ya URL-nya, ngaku ini adalah kontennya dia. Ini adalah satu feature yang bisa dipakai ya, namanya anti hot linking. Kemudian DNS hijacking, yes, kita bisa provide, ini adalah optional solutions atau optional feature. Tapi kemudian yang kita cukup penting di sini adalah kita menggunakan HTTPS transmissions ya. Jadi kita bisa support mau kita menggunakan HTTPS ataupun back to origin-nya kita bisa hilangkan HTTPS-nya. Tergantung secara opsional, tapi umumnya kita menggunakan HTTPS ya di sini. Jadi bisa upload sertifikatnya ke Alibaba dan semua transmisi bisa dilakukan menggunakan HTTPS ya. Kemudian yang tidak kalah penting, ini kadang-kadang CDN bisa digunakan juga untuk basic protection ya. Basic protection dalam hal apa? Kita mau melindungi origin server ya. Jadi kita nggak pernah mau menyebarkan istilahnya IP address dari server origin kita. Walaupun karena kita memang service public, IP pasti harus terekspos ya. Tapi kalau kita menggunakan CDN, IP itu tidak pernah terekspos. Karena yang dilihat oleh customer atau end user adalah IP dari CDN itu. Ya. Jadi selama IP kita tidak terekspos, ya, orang tidak bisa mencapai atau meng-reach atau iseng lah istilahnya ke server origin kita. Yang bisa mereka lihat adalah IP dari CDN itu. Ya, which is IP-nya dari ribuan, dan mereka mau bingung juga kan mau attack yang mana gitu ya. Ya. Oke.
ini adalah beberapa feature security yang cukup signifikan dan banyak dipakai oleh customer kita. Oke. Mungkin Q&A nanti akan saya respon belakangan ya. Saya skip dulu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaannya. Oh, saya sudah menyebarkan static konten saya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih menghandle dynamic content? Atau contohnya kalau kita bicara dynamic content adalah API, itu paling umum ya. Karena server saya nggak hanya menyediakan konten loh gitu kan, tapi server saya juga menerima API. Itu jawabannya adalah yes ya. Karena di atasnya CDN kita ada satu juga sebenarnya ini optional ya, tergantung kebutuhan dari customer. Kita ada service namanya Dynamic Content Accelerations atau DCDN ya. Nah, di sini ada kata dynamic ya, di mana ya kita bisa membantu untuk request-request yang dynamic ataupun contohnya adalah API call itu bisa dilakukan caching oleh server kita ya. Jadi yang terjadi adalah apabila ada user memanggil API yang mereka mau mengambil API origin, itu tidak kita lakukan melalui public internet lagi. Ya, kalau umumnya biasa kita menggunakan public internet. Ya, kalau misalkan ada user dari Amerika manggil API Jakarta, itu sudah bisa kita lupakan lah. Itu pasti slow banget ataupun kadang-kadang suka timeout. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan dynamic CDN service yang mereka lempar dari user dari Amerika misalkan, ya mereka akan nge-push ke server terdekat, itu server mereka yang di Amerika. Latensinya berarti cukup rendah ya. Nah, dari sana, dari server-server tersebut, ya nanti semua konektivitas dilakukan melalui jalur internal Alibaba. Ya, jadi akan melalui server L1 Alibaba, server L2 Alibaba, kalau ada L3-nya pun juga menggunakan L3 Alibaba. Tapi semuanya jalur itu dilakukan secara internal ya melalui routing Alibaba yang kita sebut intelligent routing service ya, sehingga nanti service itu mencapai ke originnya. Ya, di sini kita menghindari koneksi publik yang biasanya tidak stabil ataupun cukup rendah, cukup tinggi latensinya. Ya, jadi untuk service-service yang dynamic kita bisa menggunakan DCDN. Oke, saya lanjut ke konten yang selanjutnya. Ya, kita kalau tadi sudah bicara CDN, sudah bicara DCDN, ya apa sih bisa kita lakukan lagi untuk memproteksi aset kita lebih lanjut, ya. Nah, di sini saya mau mengenalkan adalah yang namanya secure DCDN, gitu ya, atau ya basically DCDN ditambah security features. Tadi kita sudah bicara CDN, ya, edge caching. Kita sudah bicara DCDN, ya, yang kita tambahkan dengan route optimization untuk menghandle dynamic content. Nah, sekarang kita bicara DCDN plus security, ya. Karena apa? Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau saya sudah pakai CDN, gitu ya. Gimana saya memproteksi saya dari attack-attack yang lain? Misalkan contohnya adalah anti-DDoS, ataupun kita bicara adalah OWASP attack, ya, yang termasuk SQL injections, ya, cross-site scripting dan sebagainya. Misalkan ada customer bilang, oh saya nggak yakin nih website saya sebenarnya sudah terproteksi belum sih semua dengan itu, ada nggak sih loophole tersebut? Misalkan nggak pede, itulah kenapa web application firewall gitu ya, feature-feature itu dibutuhkan. Nah, inilah di mana di sini saya mengenalkan kita ada satu produk yang bisa kita gunakan sekaligus ya. Jadi tanpa perlu menggunakan multiple produk ya. Begitu menggunakan SCDN produk kita ya, teman-teman bisa ada opsi untuk melakukan aktivasi ya. Saya mau pakai hanya caching web atau web accelerator aja, atau saya menggunakan WAF ya, ataupun saya menggunakan WAF plus anti DDoS gitu ya. Jadi semua ini bergabung menjadi satu kesatuan ya, nggak usah kita perlu mencari solusi yang terpisah. Ini adalah tren yang cukup kita bisa lihat ya belakangan ini. Dulunya semua proteksi itu kita lakukan di
on-premise ya, waktu semua berjalan di on-premise ya. Nah, kemudian mulai seiring waktunya ya kita melihat oke, kalau sudah pindah di cloud ya pasti kita mau menggunakan WAF yang ada di cloud ya, ataupun yang sudah disediakan oleh penyedia jasa. Nah, terakhir ke depan ini adalah gabungan dari DCDN plus proteksi firewall itu. Ya, kita kalau di sini kita bilang web application and API protections, ya, web accelerations and API protections. Jadi ini gabungan adalah untuk mengaccelerate konten plus security untuk memproteksi konten tersebut ataupun website dan aset-aset kita. Ya, ini tren-tren yang sedang berjalan di belakangan ini. Ya, jadi solusinya apa? Yes, solusinya semua adalah gabungan dari produk-produk tersebut, ya, dari web accelerations and API protections, ya. Kemudian ada intelligent accelerations yang dilakukan oleh CDN, ya. Kita ada logging juga dilakukan di dalamnya untuk teman-teman bisa mengecek ya siapa sih yang pernah attack, siapa sih yang pernah akses, ya. Kita ada edge computing yang sudah kita tambahkan juga. Mungkin hari ini topiknya ini agak terlalu detail, saya nggak terlalu dalam, tapi yes, kita ada feature untuk melakukan edge computing, ya. Di belakangnya ini adalah kita bicara mengenai intelligent routing dan origin server management, ya. Semuanya ini konsol jadi kesatu-satuan ya yang bisa dilakukan atau dikonfigur melalui konsol Alibaba, ya. Nah, bedanya apa gitu ya? Proteksi zaman dulu gitu ya dengan sekarang kalau kita menggunakan proteksi dari Alibaba punya DCDN gitu ya. Kalau dulu kita tahu ya, kita selalu bicara mengenai central security ya, di mana firewall itu dipasang di lokasi terdekat dari server kita atau server origin kita atau bahkan dalam data centernya kita gitu ya. Jadi ya kita menunggu satu tempat, satu IP, ya semua attack akan kita arahkan ke IP tersebut dan yes kalau ada attack ya kita langsung handle di lokasi yang sama, gitu ya, dengan server kita. Nah sekarang konsep itu sudah dirubah ya, kita menjadi distributed edge security ya. Itu yang kita sebut di mana proteksi itu kita nggak lakukan di dekat origin server, tapi lebih di dekat ke attackernya. Ya, nah di sinilah kita menggunakan utilisasi node-nya Alibaba yang sudah tersebar di seluruh dunia. Ya, semua akses baik dari user ataupun dari attacker kita akan bisa identifikasi lokasinya itu di mana. Ya, nah kalau kita sudah identifikasi lokasi di mana, nanti node terdekat yang ke user itulah yang akan menghandle dari request tersebut. Ya, kalau itu attack, yes, node itu traffic itu akan dibersihkan di node terdekat. Contohnya di sini kalau kita lihat dari South Africa, di sini di Eropa, ya, kemudian kita bicara di Asia, ya. Nah, apabila attack itu misalkan datang dari Eropa, ya, node Alibaba yang di Eropa lah yang akan merespon attack itu, ya. Kalau ada serangan dari misalkan dari Australia misalkan ya kita akan ada node kita yang di Australia itulah yang akan menghandle serangan tersebut ya. Itulah kenapa tadi di brief oleh Mas Febrin kalau kita ada scrubbing center ya. Scrubbing center itu adalah satu data center ya yang sudah kita bangun di seluruh dunia ya untuk menangkal serangan-serangan seperti ini. Ya, jadi nggak semuanya kita bersihkan di dekat server, tapi bahkan kita bersihkan attack itu lebih ke mendekati ke sumber dari serangan tersebut. Ya, oke. Sekali lagi, kalau kita sudah menggunakan secure DCDN atau secure dynamic content delivery network dari Alibaba, semuanya kita bisa lakukan di dalam satu konsol ya, karena kita suka sebut one stop shopping ya. Kita sudah include dari intelligent acceleration. Kalau kita lihat di konsolnya ini ada contoh gambarnya. Kita bisa melakukan DDoS protections, kita bisa melakukan WAF protections ya, dan yang terakhir kita bisa lakukan edge computing as well kalau kita memang membutuhkan ya. Oke, untuk skenario ini cukup
cukup umum, mungkin teman-teman juga punya skenario lebih banyak dari ini ya, tapi basically hampir semua industri yang ada di market membutuhkan service-service atau proteksi ya untuk melindungi aset-aset mereka. Oke, tadi sekian saya bicara mengenai DCDN. Saya masih ada waktu berapa menit? Oh, masih ada 20 menit ya. Oke. Saya akan masuk ke sesi selanjutnya, di mana saya akan berbicara mengenai Apsara Video. Ya, nah ini adalah solusi yang kita sediakan. Jadi kita sediakan buat teman-teman. Apsara Video ini adalah juga bagian dari CDN, tidak jauh-jauh dari CDN. Karena apa? Karena solusi ini cukup erat, di mana kita melakukan distribusi video kita ya menggunakan teknologi CDN yang sudah ada di Alibaba. Ya, nah video service ini memang paling erat hubungannya dengan penyedia konten. Ya, contohnya bagi kita stasiun TV ya paling umum, atau e-commerce ya, ataupun sosial media kalau ada ya. Ini cukup eratnya dengan bisnis-bisnis tersebut ya. Di dalam Apsara Video Service kita ini ada beberapa service ya. Contohnya ada kita bicara Apsara Video Live ya, di mana di sini kita bisa membantu customer kita ya atau teman-teman yang bisnisnya erat hubungannya dengan streaming service ya. Sosial media biasa cukup ya. Cukup erat ya. Contohnya e-commerce pun juga sekarang sudah ada yang promosi melalui video ya dan sebagainya. Kemudian kita juga ada Apsara VOD ya, di mana ini kalau VOD adalah kepanjangan dari video on demand ya. Kalau teman-teman punya bisnis yang berhubungan dengan OTT ya, ataupun penyedia konten yang misalnya nonton berbayar gitu ya. Nah, itu biasa kita bisa menggunakan service dari video on demand ya. Kemudian kita juga ada media processing, ya. Kita punya real time communication untuk kalau kita nanti ke depannya kita mau lakukan real time streaming, ya. Kemudian VSS, VSS lupain untuk sementara karena ini nggak available ya di international. Dan terakhir adalah kita bicara video AI. Ya. Mungkin di sesi ini saya akan memperkenalkan Apsara Video Live dan VOD, ya, di mana ini adalah dua service yang cukup umum dipakai oleh teman-teman kita ya. Apsara VOD ya, ini adalah one stop shopping juga untuk teman-teman yang biasa banyak melakukan encoding transcoding ya, kemudian juga melakukan media asset management. Kalau membutuhkan service itu nggak usah bangun, nggak usah develop sendiri. Jadi Alibaba kita sudah sediakan service-nya ya. Di sini kita punya features ya, teman-teman bisa mengupload ya. Nah, bahkan kita sediakan SDK yang untuk teman-teman bisa integrasikan dengan aplikasi-aplikasi teman ya untuk mengupload konten yang ada ya. Nah, di sini pun kita bisa melakukan konten yang sudah diupload ke Alibaba, kita bisa lakukan transcoding. Ya, otomatis kita lakukan. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih mau resolusinya dikonversi ke berapa, kemudian mau menggunakan bitrate berapa, ya, ataupun bahkan mau dikonversi ke multi bitrate, ya. Karena teman-teman sekarang kalau nonton ya suka ada pilihan ya, saya mau 360, mau 720, atau mau Full HD. Ya, itu adalah kita bicara mengenai multi bitrate. Oke, di dalam sini kita juga sediakan adalah storage-nya ya untuk penyimpanan konten teman-teman ya. Dan terakhir untuk pendistribusian, kalau ada yang mau akses kontennya teman-teman, bisa itu akan didistribusikan secara otomatis menggunakan CDN kita ya, CDN yang sudah tersebar di node-node di seluruh dunia. Dan terakhir pun juga sudah kita sediakan adalah playback-nya, video playback. Bisa teman-teman menggunakan third party ataupun kalau misalnya nggak ada ya, kita sediakan dari Alibaba juga secara free ya. Apa yang penting di sini adalah satu hal adalah kita bicara mengenai media asset management ya, karena kalau teman-teman sudah punya aset diupload ke Alibaba, pasti dong teman-teman perlu memanage aset tersebut ya. Mau karena mau dia tambahkan, mau diedit ataupun mau diturunkan ya resolusinya, dikonversi ya,
ataupun mau dipasang security-nya gitu ya. Ada DRM kadang-kadang kalau teman-teman mau pasang pun juga bisa. Ya, di sini jadi kita sediakan adalah asset management system. Teman-teman benar-benar nggak usah develop dari nol, just feel free pakai kita punya. Ya. Kita juga bisa sediakan content moderation, ya. Jadi kalau ada yang upload tipe pornografi ataupun terorisme gitu ya, bisa langsung didetek ya dan langsung di-alert ya supaya teman-teman bisnis nggak diganggu nih, ya kan nanti sama otoritas gitu ya. Pastikan konten-konten yang teman-teman sediakan sudah bersih ya. Oke. Ini kurang lebih adalah video solusi VOD kita ya. Yang pastinya yang tadi sudah saya sebutkan ya, kita akan menyediakan feature teman-teman buat mengupload konten ya dan memanage konten tersebut ya. Untuk file-file yang disupport ya cukup banyak ya. Kita hampir mensupport semua tipe yang cukup umum available di market. Kita support juga untuk SDK dari berbagai jenis, mau dari iOS ya, tipe iOS, mau tipe Android ataupun dari Windows juga ya. Jadi banyak feature yang kita sediakan, teman-teman hanya bisa tinggal langsung pakai. Ya. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah feature yang cukup nyaman. Ini biasa adalah yang tadi saya sebutkan untuk auto transcoding, ya, atau kita sebut custom transcoding. Ya. Karena video yang diupload pasti sumber itu selalu resolusinya tinggi, ya, dan kita nggak mungkin menggunakan resolusi yang sama untuk kita publish ke user-user karena apa? Pertama, internet koneksi tidak begitu stabil ya, dan nggak setiap orang punya bandwidth yang besar ya. Oleh karena itulah di mana transcoding itu berperan cukup signifikan di sini ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot videonya di transcoding satu-satu, tapi begitu diupload ke Alibaba semua sudah di-transcode otomatis ya. Dan terakhir yang ada di sini adalah Narrowband HD ya. Ini adalah suatu protokol yang sudah cukup terbukti dipakai oleh banyak customer kita, ya, termasuk yang besar-besar. Dan di sini kita bisa mengkompresi dari video yang kita publish ya. Jadi kita bisa mengkonversi seakan-akan ini ada contoh yang adalah kalau untuk video dengan resolusi Full HD ya, setelah kita konversi ke narrowband kita bisa menggunakan resolusi yang lebih rendah ya. Kita bisa menggunakan HD ya, nggak perlu Full HD tapi dengan kualitas yang menyerupai seperti Full HD ya. Di sini kita bisa membantu untuk menghemat bandwidth yang cukup signifikan ya. Oke. Itu adalah contoh ada beberapa feature yang cukup penting dan di sini saya akan memperlihatkan sedikit ya perbedaan kita menggunakan narrowband dan tidak menggunakan narrowband. Yang di kiri ini kita tidak menggunakan narrowband, kita bisa lihat ya dia sedikit blurry ya. Sedangkan kalau kita sudah menggunakan narrowband dengan resolusi yang sama. Dengan resolusi resolusi yang sama, kita akan menghasilkan resolusi kualitas yang jauh lebih baik ya menggunakan narrowband. Oke. Nah, kemudian saya supaya lebih cepat, saya langsung lompat ya ke Apsara Video Live. Ini adalah solusi dari Alibaba untuk teman-teman yang banyak melakukan live streaming ya. Di sini yang kita sediakan adalah biasanya ya adalah endpoint yang bisa ditembakkan oleh sistem dari customer dari source originnya ya, kadang-kadang itu bisa jadi kamera di on-site ya. Ini bisa juga teman-teman kalau kenal OBS ya, misalkan sedang mau men-streaming layarnya sendiri gitu ya. Ataupun kadang-kadang ada juga yang men-streaming gaming, mereka main game kemudian di stream ya keluar. Kita sediakan endpoint-nya di mana bisa ditembakkan ke endpoint kita dan kemudian secara real time langsung kita bisa lakukan transcoding, kita bisa proses datanya untuk disebarkan keluar ya.
Jadi kalau di sini kita lihat ya, originnya bisa aja handphone, kita lagi live streaming di handphone, kita pakai PC, ataupun bahkan dari camcorder yang biasa secara profesional ya, ada di onsite, meliput di onsite ya. Mereka akan menembakkan streamingnya ke Alibaba punya live center. Yang dimana di live center ini kita akan lakukan banyak processing, ya, tergantung dari kebutuhan, ya kita bisa transcode, kita bisa kasih watermark pun, ya juga kalau dibutuhkan, ya, dan kemudian terakhir untuk disebarkan ke CDN secara real time, ya, jadi bisa ditonton oleh teman-teman dari mobile, dari aplikasi dan sebagainya, bisa ditonton secara live, ya. Ini adalah Apsara Video Live, ya. Nah, di Apsara Video Live ini juga ada turunannya sedikit, ya, beberapa feature ya yang bisa dipakai, digunakan, ya. Di sini ada kita sebut adalah Cloud Production Studio, ya. Cloud Production Studio di sini kita bisa melakukan editing, ya, terhadap source-nya kita, sumbernya kita bisa lakukan editing, kita bisa lakukan cut, kita bisa tambahkan subtitle, kita bisa merge, ya, dan sebagainya, ya. Kita bisa melakukan modifikasi terhadap video kita. Kemudian ada juga kita di sini adalah bisa melakukan multi live streaming, ya. Ini juga cukup feature yang cukup baru, ya. Di sini teman-teman misalkan punya beberapa source, ya, source A, source B, misalkan A meliput kegiatan di site A gitu ya, yang source yang B meliput di site yang B. Dan teman-teman mau gabungkan nih semua, kita lihat ada layoutnya ya yang berbeda, ya teman-teman bisa gabungkan ditonton jadi satu, ya, atau bisa kita bicara picture in picture gitu ya. Ada satu yang bagian kita mau tonton, mau tayangkan di layar kecil di sebelah kanan bawah. Ya, ini semua bisa kita lakukan editing di sini, ya. Jadi penonton akan langsung menonton apa yang kita setting, ya. Jadi ini cukup menarik apabila teman-teman punya multiple source buat live streaming, ya. Oke, yang terakhir ini akan datang, tapi saya akan highlight. Ya, kita akan ada service baru yang namanya Interactive Virtual Studio. Ya, di sini kalau teman-teman aware ya, banyak juga sekarang orang melakukan live streaming, tapi juga ada interaksinya di dalamnya. Ya, jadi kita bisa langsung chatting atau kita bisa lakukan memberi komen, ya, dan sebagainya. Itu adalah kita sebut adalah interactive Virtual Studio, ya. Nah, ini akan datang, stay tune. Kalau begitu nanti sudah available, kita akan melakukan product update ke teman-teman secara reguler. Oke, untuk customer terakhir, mungkin ini saya nggak akan bicara diskusi terlalu banyak, tapi ya anyway sudah banyak customer kita yang menggunakan produk-produk kita. Berbeda-beda kasusnya ya masing-masing, tapi anyway kita punya produk sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang cukup papan atas. Sekian dari saya untuk hari ini. Moga-moga produk perkenalannya cukup membantu ya teman-teman. Apabila teman-teman ada kebutuhan solusi-solusi yang saya sebutkan tadi, ya feel free reach out ke kita, ya. Kita bisa bantu teman-teman gimana cara menggunakan service kita dengan mudah. Oke, sekian. Selanjutnya sebenarnya akan demo, jadi akan saya pas ke teman saya, Yun Xiang, tapi sebelumnya saya pas ke Pak Gendis dulu ya. Oke, it's okay. Thank you, Pak Erik, untuk product refreshment training. Tadi ada 4 produk, jadi ada CDN, Apsara Live Video, dan Apsara VOD. Dan selanjutnya kita ke sesi demo, yaitu oleh Yan Xiang, our product solution architect Alibaba Cloud Malaysia. Oke, Yan Xiang, you can start. Hi, thanks, thank you. So let me share my screen, right? Hold on a second. Okay, so can you guys? Okay, hold on. I'll just go through a quick. I mean, this is the few topics that I'm going to cover today, right? So I'm going to do 3 simple demo. So the first one demo is basically showing you how to accessorate using CDN with static contents. So basically using some website. Then the second demo will show you how dynamic accessoration will works with APIs. And then I'll do a short demos for Apsara Video.
Apsara video. So for the first one, basically I have created a OSS, right, hosting a static websites in UK. Then basically I will show you the differences. I mean, how fast is it when using CDNs? So at the very first, I think I will show you the in terms of configurations, right? So when it comes to CDN, the first thing that you need is actually a domain. So you don't really need to buy a totally new top level domains, right? You can actually use a subdomains. So in this samples, actually I have this domain called thgoh.coms, right? So it's it's a domains, but then in the demo I'll be using a subdomains. So I mean, you can use the same process as well when you're doing testings, right? So you don't have to interrupt any of your existing workload. So to create a subdomains, basically, let's say if your domain is hosted with Alibaba Clouds, right? So you just go into Alibaba Cloud, the DNS console, then you start putting in, right? So let's say I would do cdn demo .thgo.coms, right? So the record name, so this is the record name that we need to put in for our CDN. So at the very beginning, you will not have this record. So what you need to do, you will need to go into your CDN page. So when you first launch into CDN page, I mean, this is the user interface that you will be seeing. So the first thing first that you need to do is actually creating a domain. I mean, defining a domains to be used on your CDN. So click on add a domains, right? So just now I put CDN demos.thgo.coms, right? So you just put in like this, then you specify what is the needs for this particular CDN. So there are multiple types. So let's say if you want to do it for image or small files, so this is recommended if you're using it for a website. And let's say if you're using for a very large file downloads, then you'll be using this one. Then there's VODs and also DCDN. So for this samples, I mean, for this examples, I'll be using image and small files, right? Then when it comes to regions, you can choose only China, global, which include China's, or global, which exclude China. So let's say if you use China's, basically you need to have your ICP filing. So for this demos, I will use global excluding China. Then you need to put in your origin server. So origin server can be multiple items, right? So it can be your OSS, so your object storage. It can be your IP of a certain websites, or it can be a site domains, a domain names of another website. So for this particular demos, I'll be using OSS. So for OSS, I'll be using a pre-configured OSS. So it's actually hosted in UK. Then you will need to specify your priority. So what does it mean? So basically you can configure multiple origin server for a single CDN endpoint. Then you can determine which one will be your primary, which one will be your secondary, and you can apply like weightage to it. So for this example, I'll just choose primary, and that's it. So after that, I just need to agree to the compliance and then click next. So after you click next, it will show you the next steps. So it will say that you have not configured your CNAMEs, right? So you from this page, you will be able to configure, for example, how long you want to cache the data in your CDN. So for the default is actually 1 month. And it also has some configurations like whether you want to enable HTML optimizations, right? So optimize your HTML, CSS, or JavaScript so that it even accelerate more. Then of course you have like gzip compression as well. So I'll just accept all the default and click configure, right? So that's it. So your CDN is basically halfway complete. So it will shows you this items showing you that your configuration is already completed, but it will not show you the CNAME straight away. So what you need to do is like click return to domain names, right? So it will configure at the backend automatically. Then it will start showing us a dedicated CNAME for your CDN. So you just need to copy this one, go back to our DNS page, right? Put it here, and that's it. So this will somehow configure the DNS records for that particular CDN with my subdomain. Okay, so it will take
sometimes around 10 to 15 minutes to properly configure everything at the back, right? So you will be seeing this configuring for a period of time. So once it's done, then you can start using this subdomain to access your CDN. Okay, so I mean, for this demo, I will not wait until it complete. I mean, it might take up to 15 minutes. So I have pre-configured two CDN. In fact, I will only use one, which is this one. So this is actually a CDN that I configured having a UK OSS as the origin server. So it's already pre-configured, and I have already uploaded some files in it. So let me show this. This is the object storage. So you can see that I have already uploaded some files, and these are all HTML files, and I have already enabled it as the domains, right? So you can see that this one, the CDN is pre-configured, and I have another endpoint, no CDN. So this one will show you to the website without using CDN. And at the same time, I have already configured it to serve as static website. So it means that people can access using the domain name directly as a website. Okay, so I'm going to show you. So this is the sample, right? So basically it's, okay, sorry, let me update this a bit. So this is actually a sample templates, free sample templates online, right? So you can see that this one is actually accessing no CDN on the UK OSS. So let me just do a very simple testing, right, in terms of the website loading performance, right? So you can see that it's taking, it's not too long, but then it's taking like around 3 seconds plus to load the whole page, right? So let me refresh a couple more times. Okay, so yeah, around 2 to 3 seconds, right? So at the same time, I have it configured using a CDN. So let's refresh it. You can see that, okay, sorry, I haven't opened the inspect, but you can see that it loaded almost instantly, right? So this is basically loaded through the CDN endpoints, and it is served using the cache data. So let's do a simple test using inspect as well, right? So you can see that the whole website is loaded under 600 milliseconds. So what does it mean? So it means that the website, all the static content is actually preloaded, pre-cached in the CDN endpoints. So when you are nearer, I mean, you will serve to the customer using a nearer endpoints that are, I would say nearer to you, sorry. So in a way, the latencies, everything will be much better compared to without the CDN. So, I mean, loading a page like this, I mean, you can see the improvement, but then you might be thinking like, okay, it's not so convincing, right? So I have actually, okay, sorry, how do I, okay, never mind. So I have actually I have actually used BlazeMeter to do a testing before this sessions, right? So using this BlazeMeter, I'm actually running 50 users at the same time accessing the website. So you can see that the average response time calculated by BlazeMeter is actually 22 milliseconds. So this is accessing the without CDN endpoints. So you can see that throughout this, I forget to mention, this test was run for 2 minutes. And if you look into the detailed statistics, right, you can see that within the detailed statistics is loaded for 48,000 times using 50 users, keep on repeating, and we have retrieved this 22 milliseconds out times, right? So what about with CDNs? With CDNs, using the same 50 users, we're actually getting like 6 milliseconds. So that is like 3 times faster, right, compared to without a CDN. And bear in mind, this is actually testing from UK, storage account in UK. So at the very same times, you are actually serving 100 over 1,000 samples, comparing to like 40,000 plus, right? So it proves that how fast CDN is when it comes to accelerating your static content.
Okay, static of contents is something like your pictures, your HTML files, and all those stuff. For example, this website. Okay, so I'll skip. So basically, how it works is like, I mean, like what I explained just now, right? So whenever your users access to the endpoint, it will first reach out to the endpoint that is nearest to you. And then if it's not cached yet, it will go back to the origin servers to cache the data. And if it's already there, then you will serve the cache data directly to your customer. So let's say if this is your first time putting the data up in your buckets, right? The very first time when it loads, it might be slightly slower because it needs to communicate back to the OSS, to the original server to grab the data, right? But all the subsequent requests will be much faster. Okay, so we talk about static contents, right? So using like HTML files, pictures. How about dynamic contents, right? Using our DCDN. So DCDN is mostly to accelerate your dynamic contents, right? So for example, all the API calls and stuff, right? So there's no caching in place. So DCDN will not cache your dynamic data because your API call is supposed to be like real time. It's supposed to retrieve a real data instead of a cache data, right? So every time it will automatically route through our Alibaba backbones to accelerate it. Okay, so how does it work? I mean, how do you configure it? So let me go back to my screens, right? So just now we talked about CDN, okay? Then the next one is DCDN. So it's kind of very similar. I mean, the whole user interface looks pretty much the same. So, but then you of course, you need to configure a domain as well. So I'm not going to configure it right now. So, but then I've already pre-configured one. So again, this is connecting to a server. So you can see the IP over here. So it's actually a server that I created as a sample. So it will serve some API response. So from here you just configure it. Then you let me do a quick demos as well, right? So you just need to put in your domain names, the resource groups, select it as DCD, and of course you need to select where to accelerate, right? So again, it will be global, excluding China. Then when it comes to origin server, it will be similar. I mean, the whole user interface is kind of similar as well. So this time, instead of using OSS, I'm actually using IP. Okay, so you might be wondering like why OSS is here as well, right? So our DCDN of course, I mean, by default, we want it to protect, we want to accelerate your dynamic contents, right? But at the same time, it can support your static contents as well. So which is why you can see OSS over here. Then IP and sites will be the main one that most likely you will be using, pointing it to your API servers. Okay, so once you configure, it will be similar to this one. So it will show a CNAME where you can configure it to your domain. So again, I created a subdomain, api.thgoals, right? So from here, you can see that the configurations is pretty much the same, but then there are additional things. For example, dynamic accelerations, so which is turned on over here. So then SSL, I mean, when it comes to DCDN, because you are serving your dynamic content, which most likely your API calls, right? So you want it to be secure, which is why, I mean, enabling the SSL, is, I would say, is mandatory. And at the same time, you can see that there's this security settings where you can enable firewall. So basically, you can enable your WAF, your entity DOS directly from here. So for example, let's say if I want to enable WAF for this particular domains, right? All I need to do is click the button, add domains, select my domain name. That's it. So it will be added automatically and enabled with one policy. So of course, this policy works like your standard WAF, where you can configure all the policy and rules. So, but then by default, WAF standard rules will always be added automatically, and you can add
depending on your needs. Okay, so after configuring this, you can start serving your dynamic contents through this domain. Okay, of course, WAF and DDoS is optional. It's not mandatory, but it's recommended, especially if you are serving API calls, right? So let's go back to my demo. Okay, so let me close this two website first. So I have simulated some API. I have actually created an API servers in this IP addresses, right? So this is actually the API cost. I mean, I demo it using website, so it's I mean browser, so that it's easier for you guys to see, right? So this basically return 100 records, dummy records from the API server. So you can see that it's a very long records, right? So let's do an inspect, and you will be able to see that it's actually a very large payload from the API response. So it returns around like 1.6 megabytes of data. Okay, in this particular call. So it takes around 1 second, 1.21 seconds to retrieve this data directly from the server. Okay, so at the same time, I have it configured for dynamic DCDNs, right? So you can see that it's actually retrieving the similar data. Let's inspect the speed. So you can see that it actually returned the response in 0.8 seconds. So it's actually, I would say it's around 30-40% faster in this particular testing. So how does it work is basically it's routing all the traffic using Alibaba's backbones, the CDN backbones, right? So it cannot accelerate your your dynamic contents. So again, at the same time, I have done certain testing using Blazemeters, right? So this is without DCDN. So it's basically using a testing with 20 users. So using 20 users, keep on calling this particular APIs for 2 minutes, right? So you can see that the average as response time recorded is around 2.97 seconds. Of course, if we go into details, you can see that it samples around 600 times, the minimum and maximums and all those stuff, right? So what about with CDN? So with these CDNs, right? With the same testing with 220 users, we are actually getting 2.34 seconds. So that is like around 25% improvement when it comes to the speed. So just bear in mind, right? It will not be as I mean the improvement will not be as good as CDN, because CDN you are caching the static contents, whereby DCDN doesn't cache any data. It's still calling your application server. It's still calling your web server. It's just that it's doing intelligent routing for you, so that it's actually much faster. Okay, so this will be the quick demos for DCDN. So I'll move to the next ones, right, which is Apsara Video VOD. So Apsara VOD is kind of the same thing. So it's using CDN as the accelerations. So before I do the demo in terms of speeds, right, I'll just go into the browsers and to show you the functionalities of Apsara videos, right? So this will be the page that you'll be seeing when you first log in, right? Then you can upload videos directly. Of course, this will not be a very good ways to upload if you have tons of data, right? So you can use our SDK, you can use our API calls to upload at the backends. And once you upload it, there's actually a video editor where you can use to edit your videos directly from the browser. Okay, sorry, I think, let me refresh. I think if I'm not mistaken, my account expired. Let me open up a new browser.
Sorry, I think there's some issue with my connectivity. Network error. Okay. Okay, sorry. It's back. Okay, now. So there's actually a video editor that you can use directly from the browser. So from here, you can actually take the materials that you have uploaded, add subtitles, add some stickers, and you can also add some transitions. I mean, it's basically a platform for you that do basic video editings directly from the browser. So let's say I mean, subtitles will be one very good use case, right? Let's say if you want to add some text on it, then there's this media processing, right? So we have a lot of transcoding capabilities in the product itself. So when you click on it, you can see create some templates. So these templates will define what is the transcoding videos formats that you want, whether you what encoding format that you want to use, what is the profiles and all those stuff, right? So all this can be configured directly over here. So there's a lot of definitions pre-configured. So for example, you can transcode it into 2K, 4K. You can make use of narrowband HD, the one that Eric has just mentioned just now, right? So all these are predefined, so you can just apply and use it. Okay, so of course you can add watermarks, create some workflows as well. So when it comes to workflow, basically what you can do is like, let's say when a video is just uploaded, what I want to do with it. So I can add transcoding mechanism straight to it. Then after transcoding, I can add a review process. I mean, it needs to go through a review process before it can be published to the to the publics. All this can be configured in a workflow and add to your configurations. Okay, so of course it comes with some monitoring as well. So it will show you how much bandwidth has been used, how many visits has been happening, and you can also monitor in real time. And it comes with some analytics functionalities that can help you to analyze the usage pattern. Okay, so this is a brief overviews on the capabilities of Apsara videos, right? So let's go back to my demos, right? So let's go back to the website. So I have already created a page that shows the videos, right? So you can see that, okay, when just now you can see, right? So the top is actually using, oh, sorry, I shouldn't use this one. I think it's showing some old data. Okay, so the top one is actually route through CDN, and the bottom one is actually direct from OSS. So we can do a very quick test, right, to see how hard is it. Okay, sorry, I think I need to mute myself so that it doesn't cause issue to you guys. Okay, so this is playing directly from OSS. But I need to apologize first because I didn't use a very high definition videos like 2K or 4Ks, right? So you might not see like bufferings in the video. So this is actually a 3 minutes video, around 500 megabytes, but then it doesn't buffer in this set testings, right? And I mean, the same thing can be routed through CDN. So I know that I mean, it doesn't show you how fast is it, right? So what I'll be doing is downloading the videos directly. So this is downloading through CDNs, right? So when I download it, you can see that it's actually taking, it's actually running on 50 megabytes per second. Okay, so what about the one direct from OSS? If I do a download directly, you can see that the speed is only around 500 megabytes. I mean, one megabytes right now. So it's a lot. I mean, it's pumping out in terms of speed, but then it's still slower compared to direct from a CDN. Okay, so directly through CDNs, you will so imagine, right? So if you have users from all around the world, right?
So those users, when they stream your data, your video, is actually routed through our CDN endpoints, which can be much nearer to them and bring in much better latency overall. Okay, so that's about it for my quick demo. I mean the 3 topics, right? So yeah, that's all for me. So I'll pass it back to Hello. Okay. yeah. Thank you, Yansang, for your demo session. Hopefully it will be very useful for all the audience. And then, oh ya, di sini ada Q&A session. Di sini ada beberapa pertanyaan dari sesi awal sudah kami jawab untuk pertanyaan mengenai CDN nodes di Indonesia dan di kota mana saja. Lalu, how fast is the accelerated computing system at Alibaba Cloud? Lalu juga ada yang bertanya tentang AI related to cloud computing. Dan juga ada lokasi di Indonesia. Untuk pertanyaan tersebut sudah kami bantu jawab melalui chat. Dan di sini masih ada 2 pertanyaan. Di sini mungkin bisa dijawab oleh para panelis, either dari Ko Erik, Yansang, or dari Mas Febrin. So the question is, where are the CDN nodes located in Malaysia? Feel free if you want to answer. Yansang, from your side. Yep, I will. You can help to answer, Yansang. You can open your mic. Oh, sorry. You mean just answer in the call? Yes, can. Okay. Yeah. So CDN nodes, actually we have quite a bit in Malaysia, but unfortunately we cannot disclose the actual locations, right? Because the question actually asks like where are the nodes. So it's actually distributed in Malaysia's multiple locations, but unfortunately I can't disclose it here. If you need more information, I mean you can reach out to SA, for example. So then the next one is apakah WAF rules biasa di custom. So at by default, right, most of the time we will enable the default WAF rules. So that will actually blocks quite a bit. I would say 70-80% of the cyber threats. So including like all the SQL injections, XSS, and all those stuff, right? So it's by default, the one that I demo just now, the default one is the most recommended. Then other than that, there's a lot of other rules that you can enable depending on your needs. So those, I wouldn't say it's mandatory, but it's more like depending on your use cases, right? So if, for example, if you want to block certain traffic from certain countries, or if you know the IP addresses of a certain IP address that always attack you, right? So then you can add in those additional custom rules. So it's actually case to case, right? So we don't really have a fixed rule to say like which to turn on, which not to, except the defaults. Okay, I see. Thank you, Yansang, for the answer. Hopefully it can answer the question from Pak Ardi. Okay, is there any questions? Oke, so far beberapa pertanyaan sudah kita bantu jawab melalui chat dan baik itu melalui live juga. Jika masih ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom Q&A saja. Oke, sembari menunggu untuk jika ada pertanyaan lagi, mungkin sebelumnya saya terima kasih juga untuk Ko Erik, Mas Febrin, dan juga Yansang for your time, for your session. Hopefully ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk audiens kita hari ini, especially untuk media industri yang sempat disebutkan juga oleh Mas Febrin di awal, gitu. Oke, di sini juga dari Mas Febrin juga menaruh kontak yang bisa dihubungi jika masih ada pertanyaan lebih lanjut setelah dari event ini. Oke, sebelum menutup, saya mau share beberapa informasi untuk audiens yang sudah join sampai di akhir sesi. Ini share sebentar.
Oke, apakah sudah terlihat? Oke. First of all, thank you for joining until the end of the session. Di sini kalau misalkan teman-teman ada feedback mengenai sesi hari ini dan misalkan ada request di topik selanjutnya ingin membahas produk apa ataupun ingin fokus ke industri apa, feel free untuk ditulis di feedback dengan men-scan QR code yang saya tampilkan di sini. Mungkin saya kasih beberapa detik untuk teman-teman bisa screenshot. Nanti misalkan mau diisi setelah acara, feel free. Dan kita juga ada event selanjutnya, yaitu event offline setelah Lebaran. Jadi mungkin untuk di masa Ramadan ini, event terakhir yaitu di hari ini. Dan nextnya akan ada di 9 Mei, yaitu offline untuk Kubernetes Hands-on Bootcamp yang akan dilakukan secara offline. Dan ini limited. Jadi untuk teman-teman yang mau join, segera register dari sekarang. Untuk kami kirimkan konfirmasinya. Tuh. Oke, untuk teman-teman yang sudah mungkin bisa di screenshot dulu aja, nanti bisa diisi setelah acara. Oke, nah untuk teman-teman yang udah join sampai akhir acara, terima kasih juga. Untuk itu saya juga mau share free Clouder trainings dan exams untuk teman-teman. Jadi ini adalah Clouder trainings dan exams ya secara gratis di bulan ini. Jadi di sini ada 3 schedule. Yang pertama itu di siang ini nanti ada. Lalu di besok juga ada di jam 1 siang tentang Alibaba Cloud Technical Essential dan Basic Product Trainings. Lalu selanjutnya tentang Alibaba Cloud Security itu di tanggal 19 dan 20. Jadi di sini juga ada pilihan untuk rekan-rekan yang mau join Clouder Certification untuk Security Solutions. Dan yang ketiga di sini juga sama, ada tentang Technical Essential dan Basic Product Training di tanggal 26 sampai 27. Nah, berhubung itu mungkin masih hawa-hawa liburan Idul Fitri, jadi untuk teman-teman yang tidak bisa join di akhir bulan ini, mungkin bisa join di yang minggu ini gitu, di tanggal 12 sampai 13 April. Ini bisa di screenshot juga untuk teman-teman simpan nantinya dan bisa langsung registrasi aja di QR code yang saya tampilkan di poster ini. Kalau untuk ini, oke. Informasi kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya, untuk training 3 ini itu in English. Jadi nanti kan baik itu dari Indonesia atau misalnya ada yang join dari other countries dari Malaysia ataupun dari country lainnya itu bisa join. Oke, teman-teman bisa di screenshot dulu aja. Oke. Oke. Setelah itu informasi terakhir di sini kalau misalkan teman-teman yang belum join Alibaba Cloud Community WhatsApp Group, di sini tinggal join aja dengan men-scan QR code yang saya tampilkan. Jadi untuk informasi misalkan ada another trainings, another event, saya akan update melalui grup community ini. Gitu. Dan juga kita baru aja meluncurkan Alibaba Cloud LinkedIn page. Jadi informasi ataupun nanti ada sedikit informasi mengenai event, selain event maupun ada insight produk lainnya bisa kita infokan melalui LinkedIn page kami. Jadi teman-teman juga bisa scan dan follow LinkedIn page untuk Indonesia, Malaysia, Vietnam page. Untuk sesi hari ini, misalkan teman-teman ada yang join di tengah-tengah ataupun ada yang belum bisa atau berhalangan, nanti saya akan upload sesi hari ini ke YouTube channel Alibaba Cloud Indonesia. Nanti juga akan kami kirimkan linknya untuk YouTube dan juga confirmation emailnya setelah acara. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya izin stop share dulu. Oke, tadi sudah saya bantu jawab untuk trainings yang Clouder Certification itu akan ini. Thank you, Ko Erik juga sudah dibantu jawab. Oke, untuk training yang ini sertifikasi kami arahkan untuk ikut Clouder ya. Jadi untuk yang ingin certification itu biasanya melalui Clouder training dan sertifikasi gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. So far sudah terjawab semua. Oke, baik kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi. Oh, barcode Alibaba Cloud Community. Oke, sebentar saya izin share sekali lagi. Oke, ini untuk WhatsApp Group Community. Oke, untuk
Sekian dari sesi saya juga untuk closing hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga menunaikan Idul Fitri. Nanti sampai berjumpa lagi di event kami selanjutnya setelah Lebaran. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih. Bye all.